Ayo, apa? Hewan. Ya, hewan. Oke, mungkin kan bisa dibilang juga ini hewan nih dalam konteksnya. Nah, hewan itu kira-kira berapa jenisnya? Ya, sebelumnya udah tahu atau gimana? Hewan ada banyak kan, ada yang mamalia, yang gitu-gitu, terus ada juga yang invertebrata, vertebrata, ya banyak klasifikasinya. Mm-mm. Oke, good. Nah, makanya hari ini kita fokusnya ke animalia buat belajar mengetahui tentang seberapa ya jauhnya adanya animalia itu sendiri ya. Mulai ya. Oke, animalia dulu. Nah, ini ciri-ciri anggota kingdom animalia tuh akan menemukan perbedaan sendiri-sendiri. Di animalia pun punya perbedaan sendiri-sendiri dia, ya kan? Misal, nah, di sini ada ular bentuknya kayak gini, ada macan, kemudian ada juga apa itu namanya? Yang ketiga itu apa? Keong, siput nggak sih? Sip siput, iya siput nggak sih? Siput yang ke ini apa nih? Apa tuh? Aku nggak tahu. Nah, sama aku juga nggak tahu itu tuh bentukan apa ya. Mungkin kayaknya lebah atau semut gitu ya, sama semut gitu ya. Nah, ini ciri-ciri umum yang pertama adalah hewan invertebrata. Invertebrata berarti dari kata vertebrata. Invertebrata berarti dia tidak bertulang belakang. Belakang. Tapi dia bukan bertulang bukan bertulang belakang. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh spesies animalia. Yang gambar sebelah kiri adalah kelompok invertebrata atau dia tidak bertulang belakang, sedangkan bagian kanan adalah kelompok hewan bervertebrata atau bertulang belakang. Nah, mengapa keduanya dibedakan? Ciri-ciri apakah yang dimiliki kedua kelompok hewan tersebut? Coba kamu tebak dulu apa sih ciri-ciri kedua ini? Kalau misalnya invertebrata tuh kayak nggak terbentuk gitu, kalau misalnya vertebrata tuh kelihatan kakinya, tangannya gitu. Kalau Lebih jelas ya. misalnya iya, kalau invertebrata hampir abstrak lah bentuknya gitu. Oke, nah ini ciri-ciri umum hewan invertebrata. Coba apa aja? Pertama dia diploblastik, ya, terdiri dari ektoderm dan juga endoderm. Kemudian dia tripoblastik, artinya terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Gitu. Di mana dia masuknya itu adalah ada jaringan-jaringannya. Lapisan tubuhnya terdiri dari embrional. Nah, ini bentuk-bentukannya ya. Coba dilihat dulu ya. Ada diploblastik sama triploblastik. Ya, ini hewan-hewan triploblastik Oke. dibagi menjadi tiga berdasarkan rongga tubuhnya ada aselemata, pseudoselemata, sama selemata. Oke, aman. Contoh-contohnya juga ada ya. Ya.
boleh Kak? Mm-mm. Oke, coba yang ini. Ciri-ciri umum ada namanya invertebrata. Ya, pertama juga adalah bilateral. Biasanya hewan yang memiliki bentuk tubuh simetri atau bilateral hanya memiliki satu bidang pembelahan aja. Itu satu bidang pembelahan yang dapat membagi tubuhnya menjadi dua belahan yang sama, persis besar sehingga memiliki bagian tubuh ada anterior, dari depannya ya, ada posterior, ada bagian belakang, kemudian ada dorsal atas, kemudian dia ventral di bawah. Nah, ada juga radial bentukannya. Radial tuh dia bentuknya kayak bola gitu ya. Hewan yang memiliki bentuk simetri menjadi bagian yang sama jika ditarik bidang melewati garis tengah tubuh. Oke? Oke. Mhm. Bentukannya dorsal. Kemudian dia memiliki sistem saraf. Gimana tuh sistem sarafnya? Coba. Dibaca dulu ya. Iya. Oke, udah Kak. Udah? Oke. Iya. Kemudian apa yang bisa kami simpulkan dari sistem sarafnya dia? Jadi kan di situ, ada 2 ganglia di daerah kepalanya, di setiap hewan invertebrata, terus di setiap ganglion itu ada berkas saraf yang memanjang di bagian tubuhnya, berarti ke bawah. Terus tiap-tiap berkas sarafnya itu ada cabang-cabang yang nyebar ke seluruh tubuh kayak tangga, sehingga disebut sistem saraf tangga tali. Oke. Good. Nah, sekarang ciri-ciri umum hewan invertebrata berdasarkan seksual dan aseksualnya. Coba lihat dulu. Terus, udah? Belum? Mmm, bentar. Oke, udah. Udah.
Nah, apa nih yang termasuk dengan organ reproduksi seksual dan aseksual dari invertebrata? Kalau misalnya seksual itu dia terjadi dengan, proses peleburan gamet jantan dan gamet betina yang nanti akan menghasilkan zigot. Terus kalau misalnya aseksual itu dia, melalui pembelahan, regenerasi, dan pembentukan tunas. Terus selain itu juga ada yang berproduksi secara partenogenesis, yaitu dia nggak dibuahi oleh sperma. Jadi sel telur itu dapat berkembang menjadi individu baru. Jadi dia berkembang sendiri. Oke, nah sekarang ada namanya nenek moyangnya gini ya, multiseluler. Kemudian dia ada jaringan sejati lapisan terminal, kemudian ada simetri bilateral triploblastik, kemudian juga ada sel mata, roda tubuh. Nanti dari segmentasi tubuhnya ada namanya chordata, ada echinodermata, anthropoda, annelida, mollusca, nematoda, ya kan? Kemudian platelmintes, dan ctenopora, sinadia, sama polipera. Itu hewannya. Oke, coba dibaca dulu, dulu bagian-bagiannya untuk penentuan dari si invertebrata. Udah, belum? Aman? Oke, udah Kak, aman. Oke, kita coba soal berikut ya. Yang manakah? Untuk kemana dia? Bisa dong nggak tahu ini. Organisme di samping termasuk kelompok B. Acelomata. Hmm. 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 Ini Anggota animalia yang memiliki simetri radiasi adalah Cnidaria. mana? E. Yang Nadira. eh ya, Oke, ini. jenis reproduksi yang dilakukan. C. Konjugasi. C. Konjugasi. Jawabannya A ya. Cacing pipih atau planaria ini namanya adalah fragmentasi. Karena dia berkembang secara fragmentasi, yaitu memutus bagian tubuhnya dia. Jadi tubuhnya putusnya yang diputus, nah, maka dari bagian tubuh ini akan terbentuk spesies baru. Jadi satu jadi dua kayak amuba gitu dia. Itu yang regenerasi tadi ya. Hmm, Oke. Yang sekarang ciri-ciri umum hewan vertebrata. Tadi kan invertebrata ya. ya. Nah, kalau vertebrata tuh ini ciri-ciri umumnya. Pasti dia memiliki tulang belakang, organ tubuh yang sudah mengalami spesialisasi dengan baik, kayak udah tahu ada jantungnya dan sebagainya. Itu kan vertebrata tuh. Nah, sebenarnya termasuk manusia kan ya. Dan lain sebagainya. Oke, coba lihat.
Udah? Oke, udah Kak. Oke, sekarang lihat ini. Nah, ini vertebrata itu ya. Ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pisces ini bentuknya ikan itu sendiri ya. Boleh dibaca dulu. Misalnya dia bersifat vivipar ya, ovipar, ovovivipar atau vivipar. Tubuh terdiri dari atas kepala, badan, dan ekor. Kemudian tubuh ditutupi oleh kulit yang pada umumnya bersisik dan berlendir. Kalau nggak bersisik, berlendir ya, tergantung. Kemudian Pisces bernapas dengan insang. Bersifat poilokotrem, berdarah dingin atau suhu tubuh dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Ya, dia termasuk ke dalam berdarah dingin. Sistem koordinasi terdiri atas sistem saraf pusat, kemudian gurat sisi terdiri dari berbagai bagian tubuhan dan itu maksud perubahan tekanan air. Oke, silakan kalau sudah dipahami, baru kita lanjut ini. Oke, saya sekarang coba lihat amfibi ya. Apa yang, oh ya, tadi pas Pisces itu apa yang kamu dapat dari Pisces ini? Kan, halo? Kalau misalnya ya kan Pisces itu rata-rata yang ikan atau misalnya yang hidup di lautan gitu. Dia itu, cara cara apa ya, mmm, cara bereproduksi kan ya? Atau gimana ya? Ada yang ovipar atau cara pokoknya cara bereproduksinya itu ada yang ovipar, ovovivipar, sama vivipar. Terus, itu tadi suhunya kan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Di sepanjang tubuhnya itu ada gurat sisi. Terus sistem peredaran darahnya tertutup, tunggal. Jadi dia satu kali peredaran darah, dia cuma satu kali lewat jantung aja. Terus jantungnya terdiri atas 2 ruangan, terus dia bersifat berdarah dingin. Udah itu aja sih. Dia juga yang paling umum ya, bernapas dengan insang. Oke, sekarang coba baca amfibi dulu. Udah? Bentar.
Oke, udah. Oke, gimana amfibi itu sendiri? Amfibi yang pertama dia tuh sama kayak Pisces tadi, dia berdarah dingin. Terus Mhm. dia ada 2 pasang kaki yang bisa digunakan untuk berjalan, melompat, dan berenang. Kalau misalnya Pisces tadi kan ada ekor ya. Terus dia ada ya bagian-bagian tubuh kayak kepala, badan, terus dia bersifat ovipar dan jantungnya itu terdiri atas 3 ruangan, yaitu ventricle dan juga dua atrium. Peredaran darahnya tertutup ganda, terus alat pernafasannya itu ada 3, ada insang, kulit, dan paru-paru yang tergantung jenis hewannya. Terus dia kulitnya lunak, berkelenjar, dan selalu basah. Itu sih kalau dari aku. Oke. Nah, gimana kalau reptil? Coba baca dulu reptil. Oke. Udah, kalau udah selesai kasih tahu ya. Oke. Oke, udah, Kak. Oke, apa yang kamu dapat dari amfibi? Kalau misalnya dari amfibi, Reptil, dia reptil. itu eh iya, reptil. Kalau misalnya dari reptil, dia itu kelompok hewan yang mostly ovipar atau bertelur, tapi ada juga yang ovovivipar, itu kayak kadal. Terus kulitnya itu ditutup sama sisik yang mengandung protein keratin. Jadi dia kedap air dan juga dehidrasi di tempat kering. Alat pernafasannya itu paru-paru dan sistem sarafnya itu otak dengan 12 pasang saraf kranial. Dia sama kayak tadi, hewan yang berdarah dingin. Terus peredaran darahnya itu tertutup ganda. Jantungnya terdiri dari 4 ruang, 2 serambi atrium dan juga 2 bilik atau ventricle. Itu sih. Oke. Sekarang Aves. Ambil dari burung. Aves.
Oke, udah Kak. Ya, apa yang kamu dapatin dari ini? Yang pertama dia bentuk tubuhnya itu terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Tapi dia juga ada kaki sama sayap karena dia terbang kan. Terus mulutnya berparuh yang tersusun dari zat tanduk Mm-mm. dan dia itu ternyata nggak ada gigi. Terus dia peredaran darahnya itu bersifat ganda dan bernafas menggunakan paru-paru yang terhubung dengan pundi-pundi udara sebagai alat pernafasan tambahan karena kan dia terbang di atas ya, jadi agak susah gitu kalau cuma pakai paru-paru. Terus dia bereproduksi secara generatif melalui fertilisasi internal sama ovipar. Nah, dia bersifat homoiotherm karena dia mempertahankan suhu tubuhnya dengan bulu-bulu, di mana bulu-bulunya ini Mm-mm. berperan sebagai isolator panas, dan jantungnya itu terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Oke. Sekarang mamalia. Selesai. Bentar, Kak. Oke, udah, Kak. Oke, apa yang membedakan ciri mamalia? Kalau yang membedakan, dia tuh ada gigi taring, gigi seri ataupun gigi geraham, terus dia hewan yang homoiotherm atau berdarah panas, dia bernafas menggunakan paru-paru, dan dia ada rambut yang nutupin tubuhnya. Dia ada anggota gerak yang nopang atau membantu dia untuk beraktivitas kayak jalan, berenang, ataupun memegang sesuatu, dan juga dia memiliki kelenjar susu. Nah, dia berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, dan fertilisasinya terjadi secara internal. Jantungnya juga terdiri dari 4 ruangan, yaitu 2 ventrikel dan 2 atrium. Itu sih. Oke.
Oke, di sana. Ciri-ciri vertebrata dan juga hewan vertebrata itu sendiri ya, perbedaannya dari Pisces, amfibi, baik itu dari habitatnya sampai ke penutup tubuhnya. Boleh dibaca dulu. Oke. Aman? Aman, Kak. Oke, sekarang contoh soal berikut. Nomor 4. Apa nih jawabannya kira-kira? Ini merupakan ciri-ciri organisme. Hmm. 2 dan 5. 2, ya, 2 dan 5. Yes. Oke ya. Nomor 5. Ciri berikut dimiliki oleh kelas reptil kecuali A. Homoiotrim, karena dia kan berdarah dingin. Oke, homoiotrim. Kemudian nomor 1, coba baca santai dulu ya. Oke. Nomor 1 jawabannya apa? Kita Klasifikasi D. Warna exoskeleton. Oke. Nomor 2. Hewan berikut ini yang mempunyai bau radial adalah embe, hidra. Yang B. Iya, B. Hydra. Hydra itu tumbuhnya radial ya. Oh iya. Nomor 3. C. 1, 2, dan 4. Nomor 4.
Berikut ini ciri dari B. B 2 dan 3. Iya. Film Korifera. Oke, nomor 5. C. Heterotrof. Heterotrof. Himalaya, iya. Nomor 6. C. Sisik ikan adalah sisik epidermal. C. Iya. Nomor 7. Berarti hewan D. Dapat berfotosintesis. C. Nomor 8. C. 1, 3, dan 4. Nomor 9. Hewan ayo. Diskus. Oke, gimana tadi? Pisces C. Pisces. Oke. Oke, C. langsung. Memiliki sistem sirkulasi atau peredaran darah terbuka. Oke, subfilum vertebrata. Alright. Nah, komentar situnya ya. Oke, aman. Yang mana nomor 1 soal horse? Yang C. Nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena itu kaitannya struktur pada porifera yang memungkinkan untuk mendapatkan makanan. Itu kan sel yang lapisin rongga dalam. Aku rasa nomor 3 ya. Karena kalau misalnya nomor 1 itu kan dia lubang buangan air, jadi bukan. Terus 2 lapisan ya. 3 deh kayaknya. Ya 3. Oke, 3. Oke, ikut ya. Nomor 4. Perkembangbiakan berikut terjadi pada tahap
Embrio kan? Embrio. Iya, Oke, kalau yang ini yang tiga. kecil-kecil aves. Hmm, kayak 3 dan 4 ada benih-benih udara, sirring. Oke, Oke. Alright, good. Sekarang kita coba yang Animalia 2 ya. ya, Agak berbeda sini. Kelihatan Animalia 2. lagi load. Oke, udah. Oke, nah sekarang Animalia 2. Kita akan mempelajari Porifera dulu. Jadi kingdom Animalia membedakan dari kingdom lain adalah kemampuan bersifat bergerak ya, dan dia sifatnya multiseluler dan juga heterotrof. Namun pada salah satu film Animalia yaitu Porifera, kamu tidak akan melihat spesies tersebut bergerak ke sana kemari. Nah, ini bentuknya. Ya. Begitu pula pada fase hidupnya tertentu film Animalia yang cenderung menetap. Untuk lebih memahami keragaman film-film pada kingdom Animalia, nah kita pelajarin film Porifera, film Cnidaria, film Platymintes, film Nemaltermintes, film Annelida, dan film Mollusca. Nah, baca dulu Porifera berikut. Udah aman? Oke, aman, Kak. Dibaca dulu ya. Dia ada Iya, embryonik dan juga diploblastik. Kemudian Porifera itu hidupnya secara heterotrof. Kemudian sebagian besar hidupnya Porifera di laut. Kemudian juga dia jaringan hewan dan juga ada jaringan sejatinya prazoa ya, tanpa organ. Nah ini dia anatomi Porifera itu sendiri. Ada kuanosit, ada spicula, ameboid, dan pinakosit. Ostium dan asculumnya. oke, udah, Kak. Udah. Oke, sekarang coba lihat tipe saluran air dari Porifera. Ada askon, ada sikon, ada leukon.
Udah. Oke, ada Kak. Klasifikasi kelas porifera apa aja coba dari sini. Ada calcarea, kemudian ada hexactinellida, kemudian ada Denosthenia pongiae. Oke, udah Kak. Oke, sekarang setelah mempelajari vertebrata, ternyata tokoh animasi SpongeBob termasuk dalam film film sport apa ini juga ya, film vertebrata juga ya dia. Oke, siap, aman. Nah, ini Aman contoh. Kak. Nah, aman kira-kira. C. Askon. Ascon, yes. Sekarang Cnidaria dan Ctenophora ya. Ini uh, Coelenterata atau Cnidaria ya. Saya baca dulu yang ini. Man, belum selesai. Bentar Kak. Sambil nyatet soalnya. Oke, udah Kak. Udah. Iya.
Nah, sekarang siklus hidup lontar rata. Haploid. Oke, Kak. Oke, nice. Sekarang siklus hidup Cindaria. Oke, Kak. Oke, udah. Iya, udah, Kak. Oke, sekarang kita lihat yang klasifikasi lontar rata ada apa aja? Ada hydrozoa, ada cubozoa, anthozoa, dan sipozoa. Oke, Bentar, Kak. Oke, Kak. udah.
Oke, nah ini Kidozoa, Cubozoa, Anthozoa, Scyphozia. Ini kayak ubur-ubur gak sih? Iya, kayak ubur-ubur jellyfish. Oke, next. Coba contoh soal berikut. Saya yang keberapa tuh? Yang Amazoa. Amazoa. Oke, next. Nomor 3. Hmm. B. D. B. Rata. Oke, Nemal B ya. Coelenterata. Sekarang Platyhelminthes. Coba lihat Platyhelminthes itu berbentuk pipih ini ya. Acelomata tidak memiliki rongga tubuh. Kemudian triploblastik memiliki 3 lapisan tubuh. Kemudian memiliki saraf ganglion. Udah selesai. Belum? Bentar. Hmm. Oke, Kak. Oke. Kita lihat klasifikasi kelas Platyhelminthes itu macam-macam ya. Ada trematoda, cacing hati pada ternak. Kemudian ada ekstoparasit pada ikan, cestoda, ingat hidup pada manusia dengan inang perantara babi, dan tendensi genata hidup pada manusia dengan inang perantara sapi. Cestoda, Turbellaria, Planaria sp. Indikator perairan bersih. Kalau perairan bersih itu kalau ada planarianya. Oke, Kak. Udah. Nah, ini dia bagian anatominya ya. Ini planaria.
Oke, Kak. Oke. Sekarang coba daur hidup Poskiola hepatica. Ini cacing hati sapi nggak sih? Yang mengerikan. Udah? Belum? Udah, oke, Kak. Oke, coba yang lihat ini ya. Ini adalah daur hidup Tania Siginata. Oke, Kak. Udah? Coba lihat contoh soal berikut. Mmm, A, 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. C ya harusnya ya. 5. Sistem reproduksinya dengan cara fragmentasi. Ingat, kalau yang bagian ini, Tania Siginata itu sama dia dengan planaria. Sama-sama fragmentasi. Aman? Oke. Oke, sekarang nematoda. Nemathelminthes. Ya, coba. Ini cacing cucunya. Tubuhnya tidak memiliki segmen, tubuh bilateral, tidak memiliki ini.
Oke, Kak. Oke. Udah, ini adalah parasit ya, trichonisis. Kemudian ada ini, ada kaki gajah nggak sih? Cacing filaria. Dia penyebab kaki gajah. Oke, udah, Kak. Oke. Berikut ini contoh-contohnya. Loh, D. Nematelmintes. mm-mm. Annelida sekarang coba lihat. Kayaknya sering deh ketemu cacing kayak gini kan di WC biasanya. Iya. Oke, udah, Kak. Oke. Nah, ini kelas Annelida ya. Cacing wawo, lintah gitu. Ya, dia akan masuk ke vertebrata ya.
Oke, Kak. Udah. Oke. Sekarang moluska. Coba baca moluska dulu. Moluska itu dia bertubuh lunak. Moluska. Ah, mm, mm. Sudah, moluska. Oke, udah. Lihat yang klasifikasi moluska itu sendiri ya. Rata-rata pada ada cephalopoda, ada scapoda, kemudian ada juga chiton. Kemudian ada juga di sini ada gastropoda, siput ya. Siput. Oke, Kak. Oke, sekarang latihan soal. Oke, yang Ucet Ria. Minkowski. Iya, Nomor 2. yang bersifat triploblestik. Hmm, Annelida gak sih? Annelida. Iya. Pendek. Apa? Hmm, Caeta. Caeta. Ceta. Iya. Hmm, ya, jawabannya adalah Ceta ya. Sebentar. Lanjut nomor 4. Hmm, B. Arkeosit. Arkeosit. Oke. Lanjut nomor 5. Wow. D.
Dia dari zigot, larva planula, koloni baru, dan blastula. Oke. 66. Cacing yang berbentuk pipih. Hmm, C. Ah, Lettermintes. Platyhelminthes. Ya, Oke, 67. jadi kaki gajah yang dibuatkan melalui perantaraan inang. B kali ya, nyamuk. Iya, nyamuk, benar. Ya, mungkin kecoa ya. Kapan? Sistem ekskresi pada Annelida adalah B. Nephridium. Ya, Ya, Netflix. Nephridium. 9. Octopus SP atau gurita memiliki cara pertandingan dengan digolong ke dalam C. Cephalopoda. Iya, enggak sih. Benar ya, dia cephalopoda ya. Yes, oke, lanjut ya. Mas 10. B. Gastropoda. 11. Cumi-cumi. Cumi. D. D. Cumi-cumi. Iya. 12. Ekspresi Nephridia. Nephridia, oke. 13. Anggota Annelida yang memiliki D. Hirudo medicinalis. B. 15. Ada dua macam bentuk polip. A. Gonengium. Unangium. 16. Cacing pita termasuk dalam kelompok cestoid. A. Oncospher cysticus cacing pita dewasa. Apa? A. Sterkus ya. Iya. Oke, good. Next kita belajar Animalia 3 ya untuk hari Jumat. Jumat ya? Iya, Jumat. Oke, good. Thank you untuk udah hari ini belajar ya. Oke, terima kasih, Kak. Ada yang tanyakan, Annabelle? Udah sih, Kak, nggak ada ya. Oke, good. Oke, terima kasih. Sama.